Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan. Yang masih sakit segera disembuhkan, yang sehat terus sehat. Pada kesempatan yang baik ini, saya Ustadz Muhammad Husni Syihabuddin Farid dan Ustazah Nur Hamidar akan menyampaikan materi tentang teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan, terutama mengenai aspek kebahasaan secara lebih rinci. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik. Nah, dalam teks laporan percobaan ada 4 hal yang akan dibicarakan. Yang pertama mengenai pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan percobaan. Lalu simpulan informasi dalam teks laporan percobaan, struktur sistematika dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dan penyusunan teks laporan percobaan. Nah, ciri-ciri teks laporan percobaan yang akan dibahas ada beberapa hal. Yang pertama, teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan, atau penelitian disertai pemecahannya. Yang kedua, pembahasan masalah teks laporan percobaan itu dikemukakan secara objektif, tidak mengada-ngada atau realistas, sesuai kenyataan, berdasarkan fakta, dan kebenarannya dapat diuji. Yang ketiga, teks laporan percobaan itu disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Lalu yang keempat, teks laporan percobaan menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis, sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Bermakna ganda, ketaksaan, ataupun kerancuan. Selanjutnya, teks laporan percobaan ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Lalu teks laporan percobaan dibuat menarik dan interaktif agar pembaca lebih mudah memahami dan senang akan bacaan yang dibacanya. Lalu yang terakhir, teks laporan percobaan ini menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan secara terperinci dan lengkap. Jadi awalnya dari sebuah masalah yang nanti masalah-masalah itu dimunculkan secara lebih rinci, kemudian menjadi terkemukakan di dalam sebuah teks laporan percobaan. Nah, lalu apa saja yang ada pada teks laporan percobaan atau informasi dalam teks laporan percobaan? Ini kaitannya dengan 5W1H. Tergambar di sana. The what, who, why, when, where, how. Tergambar di sana. Apa? Ditulis dengan judul, objek percobaan, alat, bahan, dan simpulan atau hasil. Lalu siapa pelaku percobaan? Siapa itu? Mengapa? Mengapa itu dikatakan tujuannya? Tujuan percobaan itu untuk apa? Lalu kapan? Waktunya kapan? Di mana? Di mana atau di mana tempat percobaan itu dilakukan? Lalu bagaimana? Nah, ini pertanyaan bagaimana dijawab dengan proses atau langkah-langkah supaya tergambar lebih rinci.
Nah, untuk membuat sebuah simpulan informasi dalam teks laporan percobaan ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, harus menentukan dulu informasi dalam teks laporan percobaan. Setelah menentukan, baru bisa menyimpulkan informasi. Jadi tidak serta-merta menyimpulkan terlebih dahulu, melainkan harus dulu menentukan informasi dalam teks laporan percobaan. Nah, adapun untuk menentukan informasi dalam teks laporan percobaan, ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yang harus dilakukan, memberikan sebuah pertanyaan, apa judul laporan percobaan tersebut? Lalu, apa objek laporan percobaan tersebut? Lalu, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam laporan percobaan tersebut? Lalu, apa hasil yang didapat dalam laporan percobaan tersebut? Selanjutnya, siapa pelaku percobaan tersebut? Mengapa percobaan tersebut dilakukan? Kapan laporan percobaan dilaksanakan? Di mana percobaan tersebut dilaksanakan? Sampai bagaimana langkah percobaan tersebut. Jadi pertanyaan-pertanyaan 5W1H ini harus tergambarkan dalam kaitannya membuat sebuah teks laporan percobaan, agar ketika kita menuliskan sebuah teks laporan percobaan teratur rinci. Jadi yang tergambarkan yang akan ditulis nanti tergambarkan dengan jelas. Jadi tidak mengawang-awang pikiran kita. Sekarang, bagaimana cara menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan? Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan atau lebih gampang menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Yang pertama, bacalah dulu dengan seksama laporan percobaan tersebut. Lalu, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat, ada unsur 5W1H di sana. Yang ketiga, berdasarkan informasi tersebut, simpulan informasi dari laporan percobaan tersebut. Lalu, pilihlah kosakata, kata baku, dan susun dengan gaya kalimatmu sendiri. Ingat, tetap gunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Artinya sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Bagaimana caranya untuk bisa memudahkan? Lengkapi dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan bisa dilengkapi dengan buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, agar ketika kita membuat lebih bisa tereksplor, tidak salah. Bagian C, struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan, lalu sistematika teks laporan percobaan, dan yang ketiga, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan mengenai struktur, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, strukturnya ialah umum atau berupa klasifikasi dan pernyataan. Di dalamnya menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah paragraf ada paragraf deduktif, jadi secara umum dulu dibahas di awal. Lalu bagian kedua baru membahas lebih rinci atau menguraikan, uraian. Jadi di dalamnya menggambarkan sesuatu yang dibahas
secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Jadi sistemnya ialah umum ke khusus. Nah, untuk sistematika teks laporan percobaan, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan juga dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Yang pertama judul, 2 objek, 3 pelaku percobaan, 4 tempat dan waktu percobaan, 5 tujuan, 6 bahan dan alat, 7 langkah-langkah, 8 hasil laporan percobaan, 9 simpulan, lalu daftar pustaka. Nah, sistematika ini harus dijadikan patokan agar ketika kita menuliskan sebuah teks laporan percobaan, kita lebih terarah dan lebih jelas untuk membuatnya. Nah, untuk kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan ada 8 hal yang kaitannya dengan teks ini. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok secara generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas, hubungan logis. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. 4, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamatinya. Yang keenam, tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Yang ketujuh, menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Lalu yang terakhir, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan karena bersifat objektif, disertai data. Data ini diambil dari foto, diagram, atau tabel untuk melengkapi atau memperkuat hasil pengamatan tersebut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran daring kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa paham pembelajaran teks laporan percobaan. Semoga kalian senantiasa bersemangat, ceria, walaupun dalam keadaan di rumah.